Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Talibati al-fadilat, hafizallahu al-jami'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua, atas kesehatan yang Allah taala berikan pada kita semua. Hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran usul fiqh, wa hadha darsuna ar-rabi' fi hadhihi al-maddah. Hadha huwa al-liqa' ar-rabi' insyaallah fi maddati usul al-fiqh. Wa nahnu ma zilna fi as-safhah ats-tsaminah ya talibat. Kita masih membaca halaman 8 yang akhir. Tanzurna fil kitab akhir as-safhah. Pada akhir halaman 8 dengan judul Faidatu Usulil Fiqh. Ini yang paling bawah, Faidatu Usulil Fiqh. Faidah daripada usul fiqh itu sendiri. Apa manfaat adanya usul fiqh? Para ulama mengkategorikan secara khusus sebuah cabang ilmu usul fiqh itu faidahnya apa. Naqra huna ya talibat, ana aqra lakunna. Bismillah. Faidatu usulil fiqhi. Inna usulal fiqhi ilmun jalilul qadri. Sesungguhnya usul fiqh adalah sebuah ilmu yang memiliki kedudukan yang mulia. Jalil yakni yang karim, yang mulia. Al-qadar yakni kedudukan. Ilmu yang memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Balighu al-ahammiyah. Memiliki kepentingan yang tinggi. Baligh yakni murtafi'. Al-ahammiyah kepentingan. Min kalimati muhim. Memiliki kepentingan yang tinggi di dalam Islam. Ghazir ini artinya kathir. Ghazir, kita lihat di halaman 19 ya talibat. Ghaziru al-faidah pada halaman 9. Kathirul faidah, faidahnya banyak. Kita akan tahu sekarang apa faidah yang banyak itu apa. Yang paling tinggi, yang paling besar faidah yang diinginkan dari usul fiqh itu apa. Ini dia. Faidatuhu, faidahnya adalah, maka yang berikut ini ya talibat. Kalau nanti ditanya, Anda buat pertanyaan, misalkan ma faidatu usulil fiqh, ini dia jawabannya. Hadza huwa al-jawab minas su'al ma faidatu usulil fiqh. Idza sa'altukunna ma faidatu usul fiqh fataqulina faidatuhu hakadha. Al-an sanaqra. Kalian perhatikan di sini faidatu usulil fiqh at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajal ahkami asy-syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimatin. Faidah daripada usul fiqh adalah at-tamakkun. At-tamakkun yakni min kalimati tamakkana yatamakkanu. Wal masdar at-tamakkun. Kemampuan. Kemampuan, tamakkana. Ana la atamakkan yani ana la astati'. Kemampuan min husuli qudrah, untuk mendapatkan kemampuan juga. Qudrah ini artinya seseorang mampu istikhraj, yastati'u biha, yang dengannya dia bisa mengeluarkan hukum-hukum al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Ingat kalian di awal-awal kita membahas ada hukum syar'i, ada hukum adat, dan ada hukum akli. Ada 3 hukum. Maka usul fikih ini kaitannya dengan ahkam syar'iyyah atau hukmun syar'i. Hukum-hukum syar'i, bukan hukum al-adi, hukum adat, atau bukan hukum al-aqli, hukum akal, rasional, bukan. Tapi hukum syar'i.
Nanti secara khusus setelah ini insyaallah, setelah kajian faidah usul fiqh insyaallah akan kita bahas al-ahkam, yakni hukum-hukum syar'i itu ada berapa dan apa saja dan apa yang dimaksudkan insyaallah kita akan pelajari pada kajian berikutnya. Insyaallah setelah yang ini, artinya pada pertemuan berikutnya. Jadi kita ulang lagi. Faidah daripada usul fiqh adalah seseorang memiliki kemampuan untuk mendapatkan atau untuk bisa mengeluarkan hukum-hukum syar'i min adillatiha, dari dalil-dalilnya, dari dalil-dalil hukum syar'i itu, dalil-dalil yang ada itu. Seorang mujtahid yang dimaksud di sini ya talibat, yakni seorang muslim tapi dia mujtahid, artinya ulama yang akan mengambil hukum dari dalil-dalil. Adapun kita yang bukan ulama, kita mendapatkan ilmu daripada para ulama, apa yang mereka sebutkan tentang hukum-hukum, terutama hukum-hukum fikih yang tidak langsung disebutkan secara jelas di Al-Quran ataupun di hadis. Ala ususin salimah, ini penggalan yang terakhir. Ala ususin salimah, di atas pondasi yang benar. Ususnya ini jamak min asas. Asasun, asasani, ususun. Salimah yani sahihah, di atas pondasi yang benar. Karena ada pondasi yang salah. Artinya misalnya pengambilan hukum dengan metode yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kajian usul fikih, itu ada. Maka di sini adalah at-tamakkun min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajal ahkami syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimah. Kemampuan seseorang mendapatkan mungkin capability kali istilahnya, qudrah, kemampuan juga artinya, yang dengannya dia mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil dengan dasar yang benar. Itu dia faidah belajar usul fiqh. Jadi dari pengertian ini atau dari faidah yang disebutkan di sini ya talibat, kita pahami bahwa usul fiqh faidahnya besar, yaitu dengan mempelajarinya kita mampu mengambil hukum. Tentu maksudnya di sini kita ini orang awam, tidak kita mengambil sendiri, tetapi para ulama maksudnya. Tetapi kita seandainya ya talibat, seandainya di suatu saat terdesak, kita berada pada kondisi dihadapkan sebuah masalah yang kita perlu tahu hukumnya, sementara tidak jelas, terutama masalah-masalah yang sekarang banyak ya kontemporer, ataupun masalah-masalah yang jarang dikaji misalnya. Ketika kita sudah belajar usul fikih, paling tidak kita bisa mendekati hukum yang diinginkan oleh syariat dengan mempelajari kaidah-kaidah usul. Ada nanti kalau perintah maksudnya apa, kalau larangan maksudnya apa, kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan maksudnya apa, dan seterusnya. Ketika kita sudah belajar usul fikih dan kita tahu itu, maka kita akan lebih mudah nanti. Karena kita, apalagi talibul ilm, insya Allah kita mempelajari agama ini, nanti kita ditanya oleh orang-orang masyarakat, sehingga kalau ada usul fikih, bekal usul fikih, kita bisa mendekatinya. Tapi tentunya kalau ada masalah, kita kembali kepada para ulama, kita tanya orang yang memahami hukum lebih daripada kita, para ulama, apa hukumnya. Tapi yang kita maksud barusan, seandainya pada suatu kondisi tidak ada yang dapat kita tanya, yakni seorang ulama, kita paling tidak bisa mendekati. Jadi manfaatnya besar. Usul fikih itu manfaatnya besar. Taib, kita lanjutkan. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqil. Dan yang pertama, awal, orang, man yakni orang, jama'ahu mengumpulkannya, atau maksudnya jama'ahu yakni yang menjadikan dia sebuah cabang ilmu, maksudnya yang pertama kali mengumpulkan ilmu ini, kafannin mustaqil, sebagai sebuah cabang ilmu tersendiri. Fan yakni ilm, al maksud fan di sini, fan cabang ilmu, mustaqil yang tersendiri. Dia adalah al-imamu asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lah orangnya,
Dialah yang pertama kali merumuskan ilmu usul fiqh. Tentunya ini bukan hal yang bid'ah ya talibat. Artinya ketika kita katakan yang pertama Imam Syafi'i dan bukan Nabi, bukan berarti Imam Syafi'i membuat syariat atau membuat bid'ah, bukan. Karena hakikatnya ilmu usul fikih, bahkan ilmu fikih yang lain-lain itu tidak ada di zaman Nabi istilahnya, tapi hakikatnya ada. Usul fikih ini ada di tengah-tengah para sahabat ketika Nabi hidup, tetapi tidak ada cabang ilmu yang khusus mempelajari seperti yang kita pahami sekarang. Jadi hakikatnya ada. Maka maksudnya merumuskan kaidah-kaidah. Sama seperti misalnya nahu. Apakah nahu itu sudah ada sejak orang-orang Arab dahulu berbicara? Jawabannya tidak, kalau secara istilah tidak ada. Tapi hakikatnya ada. Orang-orang Arab sejak awal berbicara dengan aturan nahu, begitu. Itu sebagai perbandingan saja. Jadi maksud di sini yang pertama kali menyusun ilmu ini namanya Imam Syafi'i, bukan berarti beliau membuat syariat ataupun membuat bid'ah, bukan. Tapi beliau yang merumuskan kemudian sehingga mudah dipelajari oleh orang-orang setelah beliau. Imam Asy-Syafi'i, dan nama beliau adalah Muhammad ibn Idris rahimahullah. Beliau namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Mungkin sudah kalian pelajari tentang beliau di materi fikih mungkin. Karena beliau adalah salah satu imam mazhab yang 4, yang banyak pendapat-pendapat beliau dalam hukum-hukum fikih kita merujuk pada beliau, kepada imam yang 4, salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Summa, kita lanjutkan, summa taba'ahu al-ulama'u fi dzalik. Kemudian ulama-ulama yang lain mengikuti Imam Syafi'i dalam hal itu. Artinya beliau Imam Syafi'i dalam kitab begitu menulis tentang usul fiqh. Kemudian ulama-ulama yang lain baik yang semasa dengan beliau atau yang setelahnya itu juga menyusun ilmu usul fiqh. Bahkan imam yang lain selain Imam Asy-Syafi'i, misalkan setelah Imam Asy-Syafi'i ada Imam Ahmad bin Hambal misalnya, maka sesuai dengan mazhabnya ada usul fikihnya begitu. Kok beda-beda? Misalkan ada yang pertanyaan. Nah itulah sebabnya ada mazhab yang 4, berarti berbeda. Karena memang ini ilmu ijtihad begitu. Ilmu usul fiqh adalah ilmu ijtihad. Jadi para ulama ini berijtihad dengan kaidah-kaidah yang mereka susun, sehingga muncullah perbedaan karena memang kemampuan manusia menalar itu beda-beda. Itu sebabnya terjadi perbedaan di antara para ulama. Fa'allafu fihi ta'alif al-mutanawwi'ah. Ini halaman baris yang ketiga dari bawah yang Anda baca ya talibat. Fa'allafu, maka mereka para ulama itu menyusun fihi, pada usul fikih itu maksudnya at-ta'alif, karangan-karangan atau buku-buku atau susunan-susunan al-mutanawwi'ah yang bermacam-macam. Macam-macam bentuknya. Apa sih bentuk penyusunannya, apa saja? Ma baina mansurin, antara ada yang mansur, di antaranya ada yang mansur. Mansur maksudnya ya talibat dalam bentuk seperti kitab biasa itu. Artinya yang tidak tersusun dengan bentuk syair. Wa manzumin, dan yang berbentuk nazam. Nazam itu syair tadi. Jadi para ulama itu bukan hanya usul fikih, mata pelajaran ataupun cabang ilmu yang lain juga sama. Misalnya akidah misalnya, kemudian nahu dan lain-lain, itu sebagian ulama atau banyak di antara ulama itu menyusun kitabnya dengan bentuk syair, qawaid. Kalian tahu ada misalnya matan Ajurrumiyah yang juga kita pelajari, itu kan berbentuk, itu kan kaidah-kaidah nahu dalam bentuk susunannya matan. Ada yang berbentuk syair, ada yang tidak. Nah, mansur itu yang tidak syair. Manzum yang berbentuk syair, artinya yang hurufnya akhirnya sama, misalkan memiliki aturan-aturan, ketukan-ketukan.
Dan juga ada yang wa mukhtasar, ada yang ringkas, bentuk tulisan tapi ringkas. Ringkas sekali. Misalnya ringkasnya itu tanpa ada contoh, atau mungkin dengan contoh tapi tidak ada penguat dari Al-Quran misalnya. Artinya dia sebutkan kaidah, contohnya ini, sudah. Tapi ada yang wa mabsut, ada yang panjang. Panjang lebar ini bisa jadi diberikan kaidah, diberikan contoh, diberikan syahidnya dari Al-Quran, bahkan dari hadis, bahkan dari perkataan para sahabat misalnya. Itu namanya mabsut. Mabsutnya ini terpapar atau panjang lebar begitu. Hatta sara fannan mustaqillan, sampai ilmu usul fikih ini menjadi sebuah cabang ilmu yang tersendiri. Artinya tadinya katakanlah dia tergabung dalam kitab fikih misalnya, kitab mazhab itu, para imam menulis kitab-kitab mereka tentang mazhab, tentang hukum-hukum fikih, kemudian digabungkan juga dengan kaidah-kaidah usul fikih misalnya. Tapi pada perkembangannya usul fikih terpisah dari fikih menjadi pelajaran atau mata ilmu tersendiri. Dan bahkan setelahnya muncul lagi qawaid fiqhiyah namanya. Belum kita pelajari, tapi sekedar kita sebutkan bahwa bahkan setelah usul fikih ada nanti namanya qaidah fiqhiyah atau qawaid fiqhiyah. Itu berbentuk kaidah-kaidah. Artinya lebih diringkas lagi atau lebih dipermudah lagi begitu maksudnya. Karena kalau usul fikih ini disebutkan dalil-dalil atau mengkaji dari dalil-dalil sehingga hukum fikihnya keluar. Lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu. Ini yang terakhir. Lahu, dia memiliki, kayanuhu atau kiyanuhu artinya bentuknya. Dia memiliki style sendiri. Kayan, ini mungkin bahasa modernnya style. Dia memiliki style khusus, wa mumayyizatuhu, dan keistimewaan tersendiri. Artinya sebagaimana cabang ilmu yang lain memiliki kekhususan, keistimewaan, begitu pula ilmu usul fiqh. Hadza huwa darsuna fi hadzal yaum ya talibatil fadilat, la'alla Allah an yanfa'ana bihadzal ilm. Wa al-amtsilah lam nazkur, insyaallah nanti pada pembahasan berikutnya, terutama insyaallah mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas al-ahkam asy-syar'iyyah. Nanti akan ada contoh-contoh juga sehingga kita paham mana kajian usul fikih, mana fikih. Syukran ala husni al-istima' wa nafa'ana Allahu bihadza. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.